Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang saya cintai, para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini setelah tadi diguyur hujan yang cukup deras, pas acara pengajian tuntas. Artinya sudah tidak hujan lagi. Alhamdulillah, kita di sini hujannya masih hujan air. Nun di sebelah timur sana, saudara-saudara kita hujannya hujan batu, hujan kerikil, dan hujan abu. Dari gunung Semeru, ya. Kalau yang dekat ini gunung Sindoro sama, iya. Kalau jeblok sampai sini, mudah-mudahan tidak. Alhamdulillah, kita syukuri kesempatan yang diberikan Allah kepada kita malam hari ini. Dan sebagaimana ajakan setiap pembicara tadi, pembawa acara pun yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur. Apa yang diajak tadi? Bersyukur. Yang kedua, sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bahas ajaan pembawa acara tadi untuk bincang-bincang masih sekitar syukur. Ya. Untuk kepentingan siapakah syukur itu? Untuk kepentingan diri sendiri. Dasarnya surat apa? Surat? Ya, surat 31 ayat. Masih hafal? Anak-anak hafal semuanya? Silahkan dibaca bersama-sama, diawali dengan ta'awudz. 1, 2, 3. Terima kasih atas bacaannya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, barang siapa yang kufur, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu ghaniyun hamid. Allah maha kaya, maha terpuji, maha kaya. Ghaniyun hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Apa yang kita syukuri? Nikmat. Oke. Nikmat apa dulu yang akan kita syukuri? Oke. Tak orek-orekan. Syukur nggih. Tadi dasarnya surat apa? Surat nomor berapa? 31.
Nomor 1 ayat 12. Mensyukuri nikmat yang kita syukuri adalah nikmat. Nikmatnya banyak atau sedikit? Dalam surat apa ayat berapa? Surat 14. Surat 14. Surat apa? Surat Ibrahim. Ayat berapa? Oke, kita lihat surat Ibrahim 14 ayat 34. Apalah ayatnya? Sudah ketemu ayatnya? Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Baca terjemahannya anak putra. Telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Bagaimana sikap manusia yang banyak diberi nikmat? Zalim, kafir. Ya, itulah yang dikehendaki oleh iblis, menggoda kita agar kita ini menjadi orang yang kufur. Mari kita lihat. Ya, menurut keterangan ini manusia yang diberi nikmat menjadi dua. Satu, zalim. Yang kedua, kafir. Ini sama-sama jeleknya. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, enggak bisa ngitung saking banyaknya atau saking bodohnya. Saking banyaknya. Enggak bisa ngitung, kenapa? Saking ngantek keseling hitung. Tapi apa yang terjadi? Zalim dan kafir. Nikmat apa dulu? Nomor 1 iman. Bagaimana cara mensyukuri nikmat iman? Ayatnya ayat apa? Ayat berapa? Suratnya surat berapa? 682. Sudah hafal? Kok belum? Sudah berapa hari belum hafal? Yo, dibuka, cari cepat. Sudah ketemu semuanya? Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika Baca yang keras terjemahannya. Siapa yang membaca? Orang-orang yang beriman Ya. dan tidak mencampur-adukan iman dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Anak putra, tolong bacakan terjemahannya yang keras. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur-adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Bagaimana mensyukuri nikmat iman?
tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Apa kezaliman? Syirik. Bersih daripada syirik nih. Maka langkah awal untuk bersyukur, mensyukuri nikmat, bersihkan iman daripada syirik ini. Dijamin pasti apa? Aman ya. Bersih dari syirik pasti aman. Yang kedua apa? Petunjuk. Aman dari apa? Aman dari apa? Ingin aman dari apa? Azab. Oke. Aman dari azab. Yang paling ditakuti azab dunia atau azab neraka? Oh, nggih, pun. Temenan. Tapi biasanya yang paling ditakuti yang di dunia. Apa yang paling ditakuti? Nek rampung sekolah, rampung kuliah ora oleh gawean. Termasuk orang tua itu paling takut kalau anak-anaknya tidak segera dapat pekerjaan. Bukan yang paling ditakuti dari ancaman neraka, bukan. Pokoknya yang cepat enggal oleh gawean. Bagaimana caranya supaya dapat diterima, dapat pekerjaan, walaupun dengan menyulap. Prakteknya begitu. Dengan menyuap, yang penting dapat pekerjaan. Bukan yang penting selamat dari azab, tapi yang penting dapat pekerjaan. Azab kan belum jelas ya. Jelas tidak azab? Nyata tidak. Sudah pernah melihat belum? Iya belum, kamu masih hidup di alam dunia. Kalau nanti hidup di alam akhirat, yang sekarang tidak nyata, besok nyata. Azab itu nyata. Neraka itu nyata. Nah, oleh karena itu, yang harus paling kita takutkan adalah kalau kita tidak selamat dari azab neraka. Kalau azab dunia itu bersifat sementara. Ya. Gunung Semeru meletus, selamanya meletus atau ada berhentinya tidak? Oh, ada berhentinya. Jadi panasnya sementara, Pak. Tapi kalau neraka panasnya sementara enggak? Iya. Berabad-abad namanya. Bahkan mungkin beribu-ribu tahun panas terus. Kemarin melihat yang terkena dari guguran lava panas itu di televisi, ya, yang terbakar sininya, kulitnya melepuh semua. Ya. Kalau di dunia setelah melepuh terbakar 100% mati rampung. Setelah mati selesai kan kalau di dunia. Terus kubur. Kalau di neraka tidak ada rampungnya. Karena begitu mati dihidupkan kembali. Mati hidup kembali. Mau lari kemana larinya? Oleh karena itu yang harus kita perhitungkan adalah azab neraka. Pengen selamat dari neraka? Yakin ada neraka? Yakin. Pengen selamat? Awal syukuri dulu iman dengan bersihkan iman dari syirik. Dosa apa yang paling besar? Nih, dosa ini. Masih ingat dalam surat berapa, ayat berapa? Oke, 448. Monggo, anak putra yang baca 448. Bersihkan dari syirik. Syirik adalah dosa besar. Anak laki-laki monggo baca bersama.
Kelihatannya lembek anak laki-laki ini. Puasa tadi belum berbuka apa ya? Belum berbuka. Ya, anak putih bersama-sama. 1, 2, 3. Innallaha Ada anak putra yang mau coba, yang kemarin sudah hafal? Coba. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Anak putri ada yang sudah hafal? Ada yang mau coba? Ini malah sekarang anak putri gantian yang masih lapar. Belum berbuka? Oh sudah, harusnya hafal. Siapa yang coba yang sudah hafal kemarin? Ya. Oke, silakan. Nah. Terus wayal firu. Pakai itu. Jangan keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Grogi nggih. Barang dicampur banyak orang malah grogi ya. Biasanya sudah hafal nih. Ya, bersama-sama yuk 1, 2, 3. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Itu surat An-Nisa ayat 48. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa yang bersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Ada di surat An-Nisa ayat yang lain yang bunyinya hampir sama. Ayat berapa? Ayat 116. Anak putra ada yang sudah hafal? Mau coba? Mumpung orang bayar. Dicoba. Ya, Qurannya tutup, nek hafal Qurannya tutup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Terus Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. wa may yusyrik Wa billah may yusyrik billahi faqad dhalla kesupen apa lupa? Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, ingat-ingat nggih ampun kelalen meneh nggih. Besok kalau ketemu di jalan pun tak takok gitu. Jamal guys. An-Nisa ayat 116 karo mlaku. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang bersekutukan Allah maka telah tersesat yang sangat jauh. Nah, oleh karena itu penting mensyukuri nikmat iman, bukan alhamdulillah saya beriman, alhamdulillah saya orang beriman. Mensyukuri nikmat iman, ya bersihkan iman itu dari syirik. Ya. Ini yang pertama dan yang utama, bersihkan iman dari syirik. Karena syirik pertama adalah dosa besar, yang kedua tersesat yang sangat jauh. Maka selama iman kita masih belum bersih, maka berarti dosa kita dosa yang besar dan tidak akan diampuni. Mati masih membawa dosa syirik berarti membawa dosa besar. Anak putra, ingat di dalam pokok pikiran yang pertama Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ada disebutkan hidup manusia harus berdasarkan tauhid. Tauhid itu bukan syirik. Tauhid itu adalah imannya bersih daripada syirik. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid. Kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka berarti singkirkan T, B, C. Nah, apa T-nya? B-nya? Ya, T, B, C. Tahayul, bid'ah, dan hurufat. Itu semuanya jalan menuju syirik. Oleh karena itu, kalau kita ingin mensyukuri nikmat iman, singkirkan tahayul. Ya. Tahayul itu keyakinan yang dasarnya khayalan. Bagaimana contohnya khayalannya? Ketiban cecek bingung, ketiban coro bingung, ketiban watu sak truk surasa bingung mana? Ya. Nah, oleh karena itu keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasul itu harus bersihkan dari keimanan kita. Iman kita. Kenapa kita hidup? Ya. Apalagi nanti kalau ada seperti kemarin. Ya. Ini corona belum enggak? Belum aman betul. Malah sekarang variannya varian jadi modelnya model anyar. Terus vaksinnya mau vaksin model baru apa enggak ini Pak Amir? Atau masih pakai yang lama saja ini? Kalau variannya sudah baru, vaksinnya harus vaksin baru atau tidak? Bagaimana? Saya masih vaksin yang lama ini. Ya. Vaksin yang paling ampuh nomor 1 nih, vaksin yang nomor 1 paling ampuh adalah vaksinnya adalah tawakal. Pun mau divaksin apa wae ning wedi terus ketakutan yang berlebihan, justru imunitasnya pasti akan turun. Maka ketika kemarin anak saya satu keluarga positif, suami istri positif, ora usah nang rumah sakit, karantina mandiri di rumah. Mlebu rumah sakit harus digledek wedi. Walau jajare wacake surat Yasin saya wedi. Malah ketakutan terus, malah jadi dikabari jajare golek
oksigen, ora uman ketakutan. Ndak usah takut. Tawakal 'ala Allah. Vaksin yang utama adalah tawakal 'ala Allah. Berserah diri kepada Allah. Kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka yang harus kita takutkan adalah, yang kita takuti adalah hanya Allah. Tapi ikhtiar wajib. Ya. Ikhtiar wajib. Pakai masker? Ada yang belum pakai masker? Ada? Saya. Maka supaya ketika nanti di syuting nampak pakai masker, nah saya harus pakai masker. Maskernya di mana ini? Aduh, sudah saya siapkan maskernya. Karena daripada sudah pakai masker? Tapi walaupun pakai masker, ini adalah ikhtiar, menjaga penularan. Tapi kalau tawakalnya tidak total kepada Allah, pasti akan kena. Ya. Maka harus diiringi tawakal 'ala Allah dengan ikhtiar. Ikhtiar akan mendapatkan pahala, karena itu perintah Allah. Ya. Jangan sampai ora apa-apa, ora katon virusnya, ora apa-apa, malah bilang tidak ada. Ada tidak virusnya? Ada. Sudah bisa melihat belum? Belum. Pengen melihat tidak? Tidak, malah takut. Melihat saja sudah takut. Ya. Enggak usah kita menjadi ketakutan yang berlebihan, tapi kita juga tidak boleh ceroboh. Ya. Begitu ramai ada virus, ada yang tidak percaya. Ora ono mengakal-akalan, bahasan weruh tanggane mak klipuk, jejere klepek, baru percaya. Momeneh bahasan, jangan sampai Anda baru percaya agak bahasan wis megap-megap. Wis sesek napase agak wae percaya. Percaya dulu, terus ikhtiar jaga diri. Setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah aman. Nih, saya sudah coba kemarin. Ya, saya coba beberapa tetangga saya, alhamdulillah kula ikhtiar niki tak sukani niki mboten usah golek oksigen, mungkin jenengan asal ngunjuk niki mesti meler blong. Betul. Karena apa? Ketika sesak itu pada dasarnya paru-paru kita ini digerubet oleh lendir. Lendirnya itu mudah dicairkan. Ketika dioksigen, lendir belum cair malah mengeras. Makanya malah jadi bablas. Ketika sudah mengeras malah jadi bablas, wes. Ada tuh. Saya kalau pilek terus minum itu. Glegep, terus netes terus. Nah, itulah. Maka jangan ketakutan berlebihan, tapi juga jangan ceroboh. Ikhtiar wajib. Pakai masker nyaman tidak? Tidak nyaman, tapi karena ikhtiar laksanakan. Tapi jangan takut Satpol PP tok. Saya lihat yang pakai masker kebanyakan takut Satpol PP. Kok mboten dagem maskere, ndak kan ngapalke Pancasila. Dinggu. Ini dalam rangka mencegah penularan. Maka
berusaha, itu wajib. Ketika Anda dapat informasi, percaya dulu. Ya. Sama sekarang masalah virus tidak kelihatan ya. Percaya enggak? Percaya tidak? Percaya. Surga dan neraka kelihatan tidak? Percaya tidak? Nah, sama dengan seperti virus. Ketika ada berita tentang virus, percaya dulu, terus ikhtiar, jangan wis megap-megap agak baik, percaya. Sama surga dan neraka, percaya dulu, ikhtiar bagaimana caranya supaya tidak masuk neraka. Bersihkan iman. Ojo wis arek joroke nang neraka agak wae ngandel. Wis ora didupak wis ora ngandel biyen ana plung itu. Nah itu ada kan cerita dalam Al-Qur'an, ya Allah kembalikan saya ke dunia, saya tak sedekah, saya tak berbuat kebaikan, tapi dijawab Allah, kala ngomong tok, ngapusi. Dulu ketika di dunia diberi kesempatan tidak percaya, surga dan neraka tidak percaya, percayaane balasan wis arep joroke nang neraka. Nih, pertama bersihkan dulu iman daripada syirik supaya kita aman dari azab neraka. Pengen masuk neraka apa surga? Surga. Caranya Anda harus mendapatkan petunjuk. Allah memberikan petunjuk kita dengan apa? Al-Quran. Ya. Anak putra, cepat cari 5:16. Udah ketemu? Udah di Quran saja, ning golek aja kesuwen. 5:16. Hubungannya dengan petunjuk itu. 5:16. Udah ketemu? Siapa yang mau baca? Silahkan baca. Pengarah saja. Serahkan pada yang membaca. Nah, nggak usah lempar-lemparan, wong Qur'ane nang kono. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Baca terjemahannya. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Ya. Menunjuki Allah dengan kitab Al-Quran itu pada orang-orang yang mengikuti jalan keridhoannya kepada jalan keselamatan. Pengen selamat apa pengen cilaka? Ya, ini akan jalan keselamatan. CLN selamat. Mana Mas Slamet? Jenenge Slamet. Tapi ora gelem maca Quran, ora gelem nyinaoni isine Quran, mesti ora slamet. Nek pengen slamet dengan Quran itulah Allah akan menunjuki kita pada jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Seneng padang apa peteng? Nek peteng sampean rasa bedake mana yang hitam, putih, biru,
putih saja ketika hitam gelap gulita putih dadi ireng. Maka supaya kita bisa membedakan mana yang hitam, mana yang biru, mana merah, ada cahaya. Allah akan menunjukkan kita kepada untuk bisa mengerti mana yang baik, mana yang buruk dengan petunjuk. Petunjuk itu ada di dalam Al-Quran. Maka pelajari Quran, hafalkan, tapi harus pelajari isinya. Dengan Al-Quran itulah Allah akan mengarahkan kita, menunjukkan kita kepada Siratal Mustaqim. Ketika membaca Al-Fatihah, sholat paling maca ihdinas siratal mustaqim karo merem, khusyuk banget. Ihdinas siratal mustaqim, ning jaluk menan. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi lebar kowe ora tau gelem sinau Quran. Qur'ane ora tau dibuka. Ora gelem maca Quran, tidak akan sampai siratal mustaqim. Karena jelas di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 16 ini Allah wa yahdihim ila siratim mustaqim, menunjuki pada mereka dengan Al-Quran itu pada siratal mustaqim. Kalau kita jauh dari Al-Quran, maka kita pasti jauh dari siratal mustaqim. Maka di sini diajarkan kamu, diajari, ngerti isi Quran. Karena Quran adalah petunjuk, maka petunjuk itu harus dipahami, menunjukkan kemana supaya kita tidak tersesat jalan. Nah, ketika Anda mempelajari Al-Quran, ketika anak-anak semua belajar Al-Quran, itu ada yang tidak suka, yang akan menghalang-halangi kita. Siapa yang akan menghalang-halangi kita? Sinten? Iblis. Mbiyen mbahne kula nek nyeneni kula bocah kaya iblis. Dari iblis iblis, dari kata iblis. Yang tidak suka kita pada siratal mustaqim adalah iblis. Maka iblis akan menghalang-halangi kita supaya kita tidak berada di atas siratal mustaqim, supaya kita tidak bersyukur. Masih ingat anak-anak dalam surat apa? Oke. Siapa yang jawab ya tadi ya? Kok orang kita? Oh ya. 7:16 dan 7:17. Coba segera cari bersama-sama kita baca. 7:16 dan 7:17. Sudah ketemu? Satu. Baca ya bersama-sama ya. Sudah ketemu anak putra? Ampun? Yuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ulangi lagi sekali. Yo, 1, 2, 3. Qala fabima aqwaitani la'aq udanna lahum siratal mustaqim. Summa
ya'tiyannahum min baini aydihim khalfihim wa an sama'ilihim wala tajidu aksarahum syakirin. Berkata iblis. Iblis protes kepada Allah SWT. Ya Allah, qala fa bima aqwaitani. Karena engkau telah menganggap saya sesat, ya Tuhan. Maka saya akan datangi manusia itu. Dan saya halang-halangi mereka dari siratal mustaqim. Padahal ketika sholat kita ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus. Iblis ngacung. Ya Allah, saya halang-halangi dia dari siratal mustaqim. Bagaimana caranya? Akan mendatangi kita dari mana saja? Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Nih. Berarti setiap saat kita dikepung oleh iblis. Maka iblis sampai berani mengatakan kepada Allah, wala tajidu aksarahum syakirin. Ya Allah, dari hasil kerja keras saya itu, maka engkau tidak akan mendapati sebagian besar mereka yang bersyukur. Maka engkau tidak akan mendapati sebagian besar mereka bersyukur. Berarti lebih banyak yang kufur. Itulah kerja keras iblis. Sing nggodha kerja keras, sing digodha santai, pas. Makanya wala tajidu aksarahum syakirin. Maka nanti engkau akan mendapati mereka sebagian besar kufur. Itulah tadi zalim dan kafir. Caranya dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Pokoknya dengan berbagai macam cara ditempuh, dari cara yang paling halus sampai dengan cara yang paling kasar dilakukan. Yang penting manusia supaya sebagian besar kufur. Nah, termasuk bagaimana kita supaya bersih iman dari syirik itu juga ternyata dihalang-halangi. Baru saja meletus dibrui awu panas malah nganakake selamatan ngubur ndas kebu. Melihat enggak kamu? Enggak melihat. Ya kamu di sini enggak lihat. Kalau saya lihat kemarin di televisi saya lihat itu. Selamatan bar gunungnya jeblok, selamatan ngubur ndas kebu. Nek wis dikuburi ndas kebu njuk paling jeblok ora sida nah. Nah sudah kadung jeblok ya. Nah itulah kadang-kala memang masih melakukan perbuatan kemusyrikan. Saya dulu punya teman pemborong, garap jembatan di daerah Garung sana. Karena tidak mau mendemi ndas kebu, maka golek tukang angele po. Ora ana sing gelem garap. Sebab wedi ndak cilaka. Itu SST itu saya diceritani temannya itu SST. Apa SST? Artinya SST. Sungguh-sungguh terjadi. Golek tukang ngalipol ana sing gelem. Pokoke nek dereng dipendemi ndas kebo kula mboten ajeng nyambet damel. Dibayar pinten mawon. Terus rasan kali.
Pak Tobroni duwe tukang-tukang walah nek tukang ana kanca pirang-pirang butuh pira ning padha karo kono apa ora ngerti mesti do wedi mergone ora dipendemi ndas kebo kuwatir celaka nek tukang sing melu saya ora wedinan tak goleki tukang tak reguduke gawa tak jaim wis kono nemet gawe sadurunge pendemi ndas kebo maca njaluk selamat dengan karo Gusti Allah. Berdoa dulu. Nah, tak warai carane ndonga. Nah, saya itu garap jembatane ngantek rampung, ndase kebo ora sida ora dipendem. Tapi sampai sekarang jembatannya ya nggak rusak. Nah itu karena keyakinan yang salah akhirnya menjadikan salah di dalam perbuatan. Kerbau yang disembelih dengan niat untuk apa nih? Sajen, nah, itu dagingnya tidak boleh ya. Walaupun bukan kerbau, sapi, ayam sekalipun kalau untuk sajian seperti itu berarti itu sembelian untuk selain Allah. Maka itu termasuk haram. Jangan dimakan. Ini malah senengane iki bocah lanang cok goleki ngono sajian e. Ana sajian ramul wae. Sing duwe wis dipangan, wis simbah doyan karo sajene. Oh jebulane gundul-gundul ngene. Ya. Nah, itulah. Oleh karena itu kita harus yakin bahwa keselamatan itu hanya dari Allah. Nah, itulah termasuk keyakinan tahayul. Itulah tahayul itu. Mudah-mudahan kita bersih dari ini. Waduh, sudah. Acaranya sampai jam 9 ya, Pak. Nggih. Jam 9 nggih. Nggih. Waktu 10 menit. Sekarang kalau kita masih syirik, maka amalan kita menjadi amal apa? Amalnya jadi amal apa? Oh, sia-sia. Amalnya jadi amal salah nih, bukan amal soleh. Jadi amal salah, karena tidak mungkin amal soleh dilandasi dengan keyakinan syirik. Maka setiap keyakinan itu tidak bersih, maka amalannya tidak akan diterima. Ada di surat apa ayat berapa? 39. Betul? Sudah ketemu? Anak putra, dosa syirik akan menyebabkan amalan kita dihapus. Surat berapa, ayat berapa? Betul? Siap, sudah ketemu? Oke, mari baca bersama-sama. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatana amaluka wa la takunana minal khasirin. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada engkau Muhammad dan orang-orang sebelum engkau Muhammad, kalau kamu mempersekutukan aku Allah, la yahbatana amaluka, maka akan aku hapus amalnya. Wala takunana minal khasirin. Di akhirat termasuk orang yang rugi. Pengen rugi apa berarti? Bersihkan iman daripada ini, supaya amalnya diterima oleh Allah menjadi amal yang soleh.
Sebanyak apapun, sebaik apapun amalan kita dan sebanyak berapapun amalan kita, kalau belum bersih daripada syirik akan sampean pun tampa rapot dereng sekolah dereng ngijing nek tampa rapot sing didelok apane rapote nggih bijine ta. Nah niku nek wong sing musyrik ngemben dikei buku catatan amal, ada yang diberi tangan kanan, ada yang tangan kiri, ana sing dongkurke. Buka catatannya amal kaget. Loh, ya Allah, niki kok mboten enten bijine napa klalen ngene. Ora klalen. Sebabnya Anda masih berbuat syirik, maka seluruh amalan kamu tidak masuk catatan. Akhirnya apa? Tanpa hisab. Tanpa hisab masuk neraka. Langsung cengkewing karo malaikat ora usah dihisab. Catatane amal kosong. Uncal ki ora leng. Blung. Tulung-tulung kaya ngopo? Ya kan? Nah itulah, oleh karena itu penting yang harus kamu upayakan mensyukuri nikmat iman, jangan dengan sekedar ucapan saya beriman, bersihkan iman daripada syirik supaya kita bisa masuk ke dapat petunjuk ya, dan supaya kita selamat dari azab. Nah, maka syirik akan menyebabkan amal menjadi hapus. 39, 60. Ingat ya, besok pagi kalau ketemu saya di jalan tak takut ini. Siapa lurung? Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatuna amaluka wa la takunana minal pengen rugi apa pengen bati? Pengen rugi. Nek pengen rugi gampang. Mulai bati sing angel. Jadi orang yang rugi itu adalah orang yang beramal tapi amalnya tidak dihitung sebagai amal soleh dan nanti catatan amalnya kita kosong dan akhirnya kita tanpa hisab masukkan ke dalam. Nah, sing digoleki tanpa hisab masuk surga nggih. Tapi ternyata tanpa hisab malah masuk neraka, jorok-jorok kowe wae wis ora usah hitungan jorokno wae blung. Maka pelajari akidah kita supaya kita ini tidak mempersekutukan Allah dan kita akan menjadi orang yang untung. Untung napa buntung? Nah, itulah orang yang buntung. Pas jam 9. Bagaimana cara mensyukuri nikmat iman? Oke, suratnya surat. Jawab yang keras. Surat. Surat 682 menjelaskan kita harus tidak boleh mencampurkan iman dengan syirik. Ingat, catat dengan baik-baik. Ya. Terakhir, sebelum saya akhiri, sekali lagi masih ada mensyukuri nikmat iman, terus ada lagi mensyukuri nikmat apa? Mensyukuri nikmat Islam. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Islam? Meyakini kebenaran Islam dan kesempurnaan Islam.
Sebagai seorang muslim, maka kita harus yakin Islam adalah benar dan Islam adalah agama yang sempurna. Suratnya surat berapa, ayat berapa? 319 dan 385. Saya beri kesempatan untuk menghafalkan. Besok kalau ketemu dengan saya harus sudah hafal. Hafal nomor suratnya, nomor ayatnya, sekaligus hafal teks surat dan ayatnya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka diharamkan masuk. Musyrik mesti diharamkan masuk surga. Suratnya surat berapa? 572. Hafal ini. Anak putra jangan lupa 572 ya. Besok kita mudah-mudahan ketemu lagi. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Ini memang saya sengaja, saya berharap dengan berulang-ulang ditanya seperti itu, jenengan akan masuk ke dalam hati. Tapi kalau hanya diterangke tok nanti malah orang mlebu-mlebu, bungen tuwa, mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Berabas karena ini padha dene bolonge. Ya, ini bolong, ini bolong. Nah, oleh karena itu ingat, supaya kita selamat, aman, bersih. Yang kedua, meyakini kebenaran Islam. Ya. Meyakini kesempurnaan Islam. Nah, oleh karena itu nanti akan kita ketemu lagi, kita bahas lagi tentang kebenaran Islam dan kesempurnaan Islam. Ya. Kan sekarang kan mulai ada orang yang agak nyinyir terhadap Islam, ya, ngece karo Islam, ya. saking ora cocoke, kadang kalau ngomongin ngantek klera-kleru. Tuhan itu orang bukan? Tuhan itu orang atau bukan? Oh bukan. Jadi Tuhan Anda bukan orang Arab kan? Bukan. Tuhan Anda bukan orang Arab. Karena memang Tuhan bukan orang. Ya. Kan Tuhan adalah Khalik yang menciptakan. Nah, kalau orang Arab itu manusia, maka kita menyembah Tuhan bukan menyembah orang. Ada yang menyembah orang? Ada? Nah, maka silahkan nanti pelajari, yakini bahwa Islam adalah hak, benar, dan Islam adalah agama yang sempurna. Tapi seperti pesan saya kemarin, diingat betul, yang sah diakui oleh negara kita, agama di Indonesia bukan hanya Islam. Masih ada orang yang beragama. Ada berapa di negara kita yang sah diakui oleh pemerintah? Apa saja? Ya, tuh. Kita hormati keyakinan orang yang beragama lain. Jangan diganggu. Mengganggu orang yang mempunyai keyakinan dan kepercayaan agama lain itu berdosa. Dilarang oleh agama Islam. Karena Islam melarang. Siapa yang melarang? Allah. Kita tidak boleh memaki-maki sesembahannya orang lain. Ya. Demikian pula kita hormati orang yang beragama, berkeyakinan selain kita. Ini nanti sebentar lagi tanggal 25 Desember ada hari apa? Hari Natal. Ya, silahkan yang berhari Natal kita hormati, tapi kamu tidak perlu ikut-ikutan berhari Natal karena kamu orang Islam.
cukup kita tidak mengganggu dan menghormati keyakinan mereka. Itulah toleransi di dalam agama kita, agama Islam. Bukan mencampur adukkan. Nanti muludan, kono melu muludan. Natalan kamu ikut, Natalan itu namanya campur aduk. Nek gaduh-gaduh campur aduk enak. Tapi agama jangan dibuat gaduh. Ya. Sekian, mensyukuri nikmat iman dan mensyukuri nikmat Islam. Masih ada nikmat apa lagi? Banyak. Nanti akan kita bahas setiap malam Kamis. Sampai mensyukuri nikmat sehat, sampai mensyukuri apalagi semua nikmat-nikmat akan kita syukuri, tapi jelas bagaimana cara mensyukurinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.